Ya, rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza dinilai sebagai langkah transaksional. Alih-alih mengevakuasi warga Gaza, mengapa dunia termasuk Indonesia tidak terus mendesak Israel dan sekutunya untuk membuka blokade di Gaza agar kebutuhan hidup termasuk layanan kesehatan terpenuhi. Kami akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional, Teuku Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza Shah. Selamat sore, salam dari Unpad di Bandung. Baik, Pak Reza, mungkin bisa langsung kepada pendapat Anda. Langkah dari Presiden Prabowo yang ingin mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia atau merelokasi warga Gaza ke Indonesia 1.000 kalau tidak salah untuk gelombang pertama, ini sebagai langkah yang bijak atau tidak? Tadi Metro TV menggunakan kata kunci transaksional ya. Dalam pandangan saya, kita sama kebijakan luar negeri Indonesia itu harus idealis, tapi tidak boleh transaksional dengan negara manapun. Tidak ada hitung-hitungan moneternya dari konsistensi kita dengan kebijakan luar negeri bebas aktif. Namun bila dalam kenyataannya terjadi persinggungan dengan kepentingan Amerika Serikat, ini dimungkinkan. Tentu saja kerangka kita adalah ini Indonesia mau, bukan tekanan dari Amerika Serikat, bukan tekanan dari Israel. Karena sepanjang pengetahuan saya, ide-ide relokasi ini dari warga Palestina ke luar negeri itu awalnya dimuat di harian Haaretz sekitar 2 bulan lalu, dan ini selalu bersaut menyaut antara ide-ide Amerika Serikat dan Israel. Dalam pandangan saya, hendaknya statement Presiden ini memiliki framework, memiliki landasan hukum. Jadi tidak hanya kita terjebak dengan sebuah statement tanpa memahami filsafat di belakangnya. Untuk itu izinkan saya mengajak kita semua berpikir bahwa dunia pernah mengenal suatu konvensi Montevideo tahun 1933. Intinya adalah suatu negara terdiri dari wilayah, masyarakat, atau penduduk, kemudian ketiga kapasitas pemerintah, keempat pengakuan internasional. Untuk kawasan Palestina ini yang mereka miliki adalah pengakuan internasional. Kalau kita perhatikan di dalam berbagai sidang PBB di Majelis Umum maupun di Dewan Keamanan itu selalu ada perbenturan tentang Palestina ini. Intinya dunia mengakui bahwa Palestina adalah suatu negara tapi minus wilayah. Kita perhatikan wilayah Palestina itu sudah sangat menyusut dari tahun 48 sampai saat ini. Saat ini sekitar kurang dari 10%. Mayoritas penduduk Palestina sudah tercerai-berai di dalam dan luar negeri, dan kondisi mereka adalah nestapa dan sangat sengsara. Kemudian kapasitas pemerintah mereka juga sangat terbatas. Kalau kita melihat keberhasilan diplomasi Cina beberapa bulan silam, terdapat 14 kelompok-kelompok di Palestina yang ingin merdeka, yang siap melawan kedudukan Israel. Jadi kita berhadapan dengan situasi jangan sampai nanti Indonesia melakukan suatu tindakan bagus, tapi sebenarnya meruntuhkan prospek pendirian sebuah negara Palestina. Baik, apakah itu artinya langkah untuk merelokasi warga Gaza 1.000 warga Gaza dalam gelombang pertama ini sebagai langkah yang tidak bijak? Kalau ini adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto, tentunya beliau sudah memiliki konstruksi teori yang sangat bagus, beliau sudah memiliki filsafat, beliau sudah memiliki juga best practices dari seluruh dunia. Yang kita perlukan sekarang adalah landasan hukum. Tentunya kita perlu berkonsultasi dengan DPR soal ini, satu. Kemudian kita juga hendaknya siap dengan blueprint bagaimana Indonesia menerima 1.000 orang tersebut. Karena kalau blueprintnya bagus, kalau studi kelayakannya bagus, ditambah 01 pun tidak ada masalah begitu. Tapi hendaknya kita memperhatikan juga. Kita perhatikan juga bagaimana hasil KTT dengan berkonsultasi dengan DPR, lalu ada landasan hukum yang dikeluarkan kan, itu akan tentu akan menjadi pembahasan selanjutnya. Poinnya adalah ketika mau mengevakuasi warga Gaza dengan konteks warga yang terluka, trauma dan lain sebagainya, itu kan disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Tapi mereka harus kembali pada saatnya ketika sudah sembuh dan ada kondisi kalau Palestina sudah memungkinkan untuk ditempati kembali. Itu kata-kata Pak Prabowo kurang lebih seperti itu. Menurut Anda dalam konteks kita mendukung kemerdekaan Palestina, rencana mengevakuasi 1.000 warga di dalam gelombang pertama itu bagaimana menurut Anda? Apakah itu sebuah langkah yang bisa disebut bijak dalam konteks kita mendukung kemerdekaan Palestina? Karena ada anggapan tadi, kalau misalnya sampai disebutkan bisa beririsan dengan kepentingan Israel dan Amerika karena menginginkan memang warga Gaza Palestina itu keluar dan akan diisi oleh warga Israel tentu saja, ini bisa diartikan seolah-olah kita mendukung perginya warga Palestina tersebut dari tanah kelahirannya, dan itu melanggar hukum internasional.
Betul, memang ini adalah dua sisi mata uang yang kita harus hati-hati sekali ya. Jangan sampai kita melakukan suatu tindakan yang mulia, suatu tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum humaniter, tapi dalam kenyataannya membunuh potensi mereka untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkelanjutan membangunnya. Dan untuk itu harus hati-hati sekali. Dan untuk itu saya sangat berharap kita memiliki payung hukum di dalam negeri. Oke, bagaimanapun statement presiden harus dihargai, tapi pada saat yang sama kita memiliki payung hukum di dalam negeri, satu. Dan kedua, kita memiliki payung hukum di luar negeri. Karena alangkah bagusnya kalau kebijakan terkini ini itu disesuaikan juga dengan amanah dari KTT luar biasa OKI dan Liga Arab yang diselenggarakan bulan November tahun 2023 silam. Memang pada KTT itu dikatakan bahwa Indonesia bersama 7 negara lainnya seperti Mesir, Palestina, Suriah, Turki, dan Uni Arab Emirat bertanggung jawab untuk mengupayakan segala daya upaya dan senantiasa berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal OKI, Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk mendapatkan suatu formula yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya sangat berharap kunjungan Bapak Prabowo ke Timur Tengah ini mendapat juga dukungan bukan hanya dari negara-negara kunci, tapi juga dari OKI dan dari Liga Arab. Syukur-syukur hasil dialog beliau dengan OKI Liga Arab itu dikonsultasikan juga dengan PBB. Karena dengan demikian mereka bisa melihat bahwa kebijakan ini perlu mendapat dukungan dari Memang dunia misinya internasional. Pada adalah saat yang sama, baik Pak, kalau memang misinya adalah ini sisi kemanusiaan tentu saja kita lihat dari sisi itu memang ada sisi kemanusiaan, warga yang terluka dan lain sebagainya. Indonesia harus berperan lebih kata Pak Prabowo begitu kan, kata Presiden Indonesia harus mampu berperan lebih seperti tuntutan juga warga-warga dunia. Tentu saja dalam konteks menderitanya rakyat Palestina. Indonesia punya rumah sakit di sana. Kalau konteks ingin memperkuat bagaimana merawat orang-orang yang luka, yang trauma, kita punya rumah sakit Indonesia di sana. Kenapa tidak kembali memperkuat itu dan mengirimkan misalnya tim medis dengan segala genap upayanya kalau memang konteksnya adalah kemanusiaan seperti itu. Di tengah opsi yang lain tadi yang sedang kita bicarakan ini membawa kebingungan dan ada resiko dianggap bisa saja bertumbuh pada atau berkaitan dengan rencana dan keinginan agenda Amerika dan Israel. Ada opsi yang lain yang tadi konteksnya memperkuat rumah sakit Indonesia misalnya. Kita harus akui ya, berapa kali rumah sakit kita di Palestina itu kena bom. Berapa kali juga pasien itu terbunuh secara membabi buta. Berapa kali juga dokter dan tenaga medis itu teraniaya di wilayah mereka. Saya pikir oke, kalau kita mau bangun rumah sakit di Palestina, monggo. Tapi pada saat yang sama, kebijakan luar negeri Indonesia itu hendaknya bebas, aktif, dan juga kreatif. Mungkin pada saat inilah Pak Prabowo menunjukkan kualitasnya dengan mengupayakan langkah-langkah kreatif. Tapi saya sangat berharap berjalan terus. Karena kita ingin mendirikan rumah sakit baru, boleh. Pada saat yang sama Pak Prabowo sudah melakukan identifikasi tentang mereka yang luka-luka, mereka yang sedang bermasalah dengan sekolah, dan mereka yang yatim piatu. Mohon kita identifikasikan tersebut dan juga kita harus berpikir apakah kita akan mengikuti model. Kita pernah punya dulu Pulau Galang di Sumatera. Kemudian juga kita pernah juga melihat keberhasilan Mahathir Muhammad dengan membangun suatu kampung Bosnia. Apakah model terbaik apakah yang akan kita lakukan? Jadi ide presiden bagus, tapi pada saat yang sama begitu masuk implementasinya di Indonesia harus jelas job description dan job specification dari Kementerian dan Masyarakat Indonesia. Baik, Pak Reza, sebelum sampai masuk ke sana, saya ingin bertanya juga dari analisis Anda tentu saja. Tadi kan ada pernyataan syarat yang disampaikan Presiden, bukan syarat, pernyataan lengkapnya adalah mereka akan kembali, yang dievakuasi itu akan kembali jika kondisi Palestina memungkinkan. Kita tahu salah satu prioritas utama Israel adalah mengeluarkan warga Palestina dari negaranya. Apakah syarat yang disampaikan atau yang disampaikan Pak Prabowo ini adalah sesuatu yang bisa akan terjadi satu saat? Bagaimana analisis Anda tentang ini? Ya, sebagai ide, kalau datang dari Presiden tentunya ide tersebut sudah sangat matang ya. Tapi tentunya kita harus juga menguji ide tersebut dengan kondisi di lapangan. Kalau bagi kalangan Israel dan Amerika Serikat lebih cepat mereka itu habis dari Palestina, itu adalah lebih baik. Sehingga wilayah Gaza itu dapat dijadikan suatu koridor bisnis, koridor pertokoan, dan koridor kondominium. Jadi pada saat ini saya sangat berharap ya, akan ada komunikasi bukan hanya antara Presiden RI dengan Sekjen OKI
PBI dan Sekjen Liga Arab, tapi juga harusnya berkonsultasi juga dengan PBB. Jangan sampai ide-ide kita yang mulia ini diketawain oleh Israel, karena bagi Israel mereka sudah sangat terbiasa melakukan carpet bombing. Jadi kalau mereka mau wilayah ini sebenarnya sudah bisa dikuasai dengan cepat, tentu saja dengan Amerika Serikat Pak yang Reza, barangkali memang ada sebuah memang ada sebuah ide, tapi begitu kita tahu faktanya, sekali warga Gaza atau Palestina tadi katakanlah 1.000 gelombang pertama, bahkan mungkin ada gelombang-gelombang lain. Kalau disebut gelombang pertama, kemungkinan besar ada gelombang-gelombang lainnya datang. Mereka tidak mungkin akan bisa kembali karena prioritas yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan Israel, terutama Israel, ini menginginkan mereka keluar, Pak. Ketika kita mengevakuasi dalam konteks menyembuhkan luka dan lain sebagainya, mereka tidak akan bisa kembali, Pak. Ini kan bukan perlu ini kan sebuah logika saja. Menurut Anda ide seperti ini seperti apa Anda menganalisisnya? Saya pikir Pak Prabowo mengeluarkan ide ini memang tidak ada yang sangka ya. Tentunya ide ini merupakan tamparan dari masyarakat di sekitar Palestina, di mana mereka hanya mengatakan mendukung Palestina, tapi tidak berani berinisiatif seperti Pak Prabowo kita. Tentunya dalam menyampaikan ide-ide ini, saya pikir hendaknya beliau juga mendapat dukungan dari negara-negara yang beliau kunjungi ya. Karena seperti kita ketahui, kalau kita benar-benar ingin menarik masyarakat Palestina ke Indonesia, negara-negara yang akan dikunjungi, Pak, karena kalau disebutkan Mesir misalnya sebagai contoh, Mesir menolak tegas mengevakuasi warga Gaza Palestina, Pak. Mereka memilih bantuan lainnya, yaitu membangun infrastruktur di sana, menyembuhkan yang luka di sana. Jadi bukan dengan itu, karena mungkin saja sudah dianalisis kalau mengevakuasi itu tidak akan bisa kembali. Karena apa? Karena sesuai dengan kepentingan Israel yang memang ingin mengeluarkan warga Palestina di sana. Jadi negara lain pun yang akan dikunjungi Pak Prabowo ini sendiri, presiden kita, sudah memilih opsi begitu untuk membantu dengan cara yang lain. Bukan berarti tidak membantu. Di sisi lain, Pak, yang juga ada informasi yang perlu kami sampaikan juga bahwa warga Gaza sendiri menyatakan ingin mempertahankan tanahnya dan berada di sana. Baik. Sebagai sebuah ide, saya pikir tidak ada salahnya ya. Tapi bagaimanapun nanti ide itu akan bertemu. Misalnya tesa ketemu dengan antitesa, nanti adanya sintesa. Dan saya pikir negara-negara sekitar Palestina itu sangat mengerti betapa luar biasanya Israel itu kalau mereka melakukan penghabisan secara militer. Dan mereka juga khawatir kalau ada masyarakat Palestina di wilayah mereka, itu akan menjadi tuduhan baru dari Israel, di mana masyarakat Palestina itu melakukan aksi-aksi terorisme kepada Israel, walaupun secara pembuktiannya tidak jelas. Dan untuk itu Israel biasanya tidak berani, tidak mau ambil resiko melakukan langsung pemboman ke titik-titik yang dianggap merupakan basis-basis teroris menurut versi mereka tersebut. Dan ini tampaknya yang juga harus Indonesia pikirkan, bahwa mereka nanti yang datang ke Indonesia itu benar-benar teridentifikasi. Anak-anak, kemudian mereka yang dalam usia sekolah yang memerlukan dukungan misalnya penyelesaian skripsi, kemudian perlu melakukan riset di Indonesia, dan juga mereka-mereka yang misalnya orang-orang misalnya yang dikhawatirkan masyarakat Palestina dikhawatirkan punah, misalnya kalangan sastrawan. Ya. Baik Pak Reza, semoga kita lihat nanti langkah ke depan seperti teknisnya seperti apa pembahasannya, tidak sekedar kemudian langsung mengevakuasi saja, tapi memang ada langkah-langkah matang tentu saja karena posisi dan konstitusi kita mendukung kemerdekaan ya, terutama kemerdekaan dari Palestina itu sendiri, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh presiden kita saat ini juga tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan hukum internasional, dan memang tidak berkait atau mungkin justru sesuai dengan agenda dari Israel maupun Amerika Serikat. Terima kasih Teguh Reza Shah, pengamat hubungan internasional, atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Pak Reza Shah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.